guys, perkenalkan nama saya Natalia Sulambela dengan NIM 200611020403, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Dan pada kali ini saya akan membahas materi tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Apa sih itu konsep biaya? Menurut Hassen dan Mowen, biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, jadi menurut pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa biaya merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan dan bertujuan untuk memperoleh laba. Dalam akuntansi manajemen, biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat atau pendapatan pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Biaya akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan, biasanya dicatat sebagai beban. Berikut manfaat informasi biaya bagi manajer. Yang pertama, penilaian persediaan. Kedua, penentuan laba usaha. Ketiga, perencanaan keuangan. Keempat, pengendalian kegiatan usaha. Dan yang kelima, pengambilan. Pada saat ini kita masuk pada materi klasifikasi biaya. Apa sih klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Yang pertama, biaya dalam hubungannya dengan produk, yaitu biaya yang erat kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit ditelusuri ke suatu produk. Berdasarkan hubungan dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berikut penjelasannya. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contohnya, dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji bagian produksi, dan biaya langsung lainnya. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contohnya dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya administrasi, dan biaya tidak langsung lainnya. Kedua, biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan, yaitu volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Perubahan volume kegiatan ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. A. Biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unit tidak mengalami perubahan. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, biaya bahan bakar, dan biaya overhead variabel lainnya. B. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya pelatihan karyawan, dan biaya overhead tetap lainnya. C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya terpanggung
terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan, tetapi dengan perubahan biaya yang tidak proporsional. Contoh dari jenis ini biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air. 3. Biaya dalam hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya produksi terkait dengan salah satu fungsi pokok perusahaan, yaitu fungsi produksi. Biaya produksi terdiri dari A. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. B. Biaya pekerja langsung. Biaya pekerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dilakukan perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya pekerja langsung. 4. Biaya dalam hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan, yaitu fungsi pokok perusahaan terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan tersebut, biaya dapat diklasifikasikan menjadi A. Biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya administrasi, biaya-biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi produk jadi. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya gaji bagian administrasi dan umum, biaya fotokopi, biaya perjalanan dinas, biaya sewa gedung kantor, dan biaya administrasi dan umum lain-lain. C. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contoh, biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya gaji bagian pemasaran, komisi penjualan, biaya kerugian piutang, dan biaya pemasaran lainnya. Berikut jenis-jenis biaya lain. A. Biaya operasional, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah atau tetap. Contoh, operational cost dalam sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan beberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. B. Biaya peluang. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. C. Biaya hangus adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya, ketika Anda menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bangkrut. D. Biaya terkendali. Pengertian biaya terkendali yaitu pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus, karyawan, dan sumbangan amal dikategorikan sebagai beban jangka pendek
karena dapat disesuaikan. Berikut fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. 1. Membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya, yang pada akhirnya pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. 2. Membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk pengajian pekerja misalnya, atau sebagai biaya penambahan mesin, operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. 3. Menekan keracunan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti di atas, maka tentu saja peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari keracunan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya saja bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah sesuai divisinya. Klasifikasi juga memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. 4. Tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekan data tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. Klasifikasi yang dilakukan akan menekan kemungkinan ini dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. Dan yang terakhir, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis tidak menyepelekan kegiatan klasifikasi biaya ini pada usaha mereka. Oke guys, itulah hasil presentasi saya melalui video tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Jika ada salah kata atau salah penulisan, mohon maaf dan biarlah materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.